Pengadilan Tuhan. Betapa banyak dari kita yang sangat menjaga image dan citra di hadapan manusia, namun dalam sunyi, tanpa rasa malu bermaksiat di hadapan Tuhan. Betapa seringnya kita menjadi manusia yang sangat menjaga diri di hadapan sesama. Kita tampilkan diri sebagai pribadi yang sangat sempurna, sangat baik, dan penuh wibawa. Namun ketika sendiri, baru terbongkar siapa diri kita sebenarnya. Kita merasa aman. Kita merasa tak ada satupun orang yang tahu bahwa kita tercela. Padahal Allah Maha melihat. Dan kelak pasti datang satu masa di mana seluruh makhluk akan menyaksikan siapa diri kita yang sebenarnya. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Rasanya ayat di surat Yasin ini sudah cukup untuk menjadi penasehat abadi. Pada hari itu, mulutmu terkunci hingga tak akan ada dalih dan kebohongan apapun yang bisa kau lontarkan. Mulutmu tertutup sehingga tak bisa lagi mendustai siapapun sebagaimana yang kau lakukan selama di dunia. Mulutmu tak bisa membicarakan kebaikanmu dan menutupi cacat dan lemahmu sebagaimana yang selama ini kau lakukan di dunia. Pada hari itu, hanya tangan dan kakimu yang akan berbicara, mempersaksikan seluruh tingkah lakumu di dunia, sejak balik hingga ajalmu. Pada hari ini, kami tutup mulut mereka, dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Quran Surat Yasin ayat 65. Saat ini kita sangat mudah menjumpai pengadilan yang jauh dari keadilan di negeri ini. Betapa banyaknya kezaliman yang timbul dari beberapa keputusan hukum yang sangat tajam kepada kaum bawah, sementara sangat tumpul kepada golongan atas. Mencuri beberapa buah semangka atau beberapa kilogram karet mentah bisa langsung diganjar hukuman penjara beberapa tahun. Sementara koruptor yang merampok uang negara miliaran bahkan triliunan rupiah bebas melenggang di negeri ini. Negeri ini memang kehilangan rasa keadilan. Hukum sangat tegas pada kaum miskin, tetapi sangat hati-hati jika menimpa kaum kaya dan berkuasa. Namun ketahuilah, jika pengadilan manusia kadang bisa dimanipulasi, tetapi pengadilan Allah tak akan bisa. Karena Dialah zat yang maha melihat, maha mengetahui segala tingkah dan perbuatan seluruh umat manusia. Tidak ada yang mampu menyuap malaikat, sang petugas yang kejujurannya tak perlu lagi diragukan. Tak ada yang bisa membohongi pengadilan mahsyar. Marilah kita berhati-hati terhadap pengetahuan Allah yang tiada batasnya. Saat kita sendiri, hakikatnya kita tak sendiri. Karena ada Allah yang maha menyaksikan segala apa yang kita perbuat. Perasaan yang selalu merasa kehadiran Allah dekat dengan kita, itulah yang berpotensi menjauhkan kita dari keberanian melanggar larangannya. Kita tidak lagi menakutkan pengadilan manusia yang paling berat, yaitu hukuman mati. Yang kita takutkan adalah pengadilan Allah yang dampaknya bisa jadi berbuntut siksaan sepanjang masa dan tak ada hentinya. Ketika kita memiliki rasa diawasi selalu oleh Allah, kita malu padanya ketika waktu dan usia yang sudah dikaruniakannya pada kita justru kita isi dengan hal-hal yang sia-sia, bahkan perbuatan yang dilarangnya. Kita malu padanya. Kita tak lagi peduli terhadap pandangan manusia pada kita, karena pendapat sesama hanyalah pendapat subjektif yang tidak menentukan baik buruknya kita. Pandangan Allah pada kita adalah pandangan yang subjektif,
Jika dalam pandangannya kita baik, maka baiklah kita. Pengadilan Tuhan tidak bisa dimanipulasi dan disogok. Pengadilan mahsyar tak akan bisa diintervensi dengan kekuasaan apapun. Dalam pengadilan itu dipertontonkan dengan sangat detail tentang segala perbuatan baik dan buruk yang sudah kita kerjakan. Bayangkan, seluruh manusia dikumpulkan dalam satu tempat dan di depannya dipersaksikan seluruh perjalanan hidup masing-masing kita dengan sangat detail. Seluruh aib yang selama ini kita tutupi tiba-tiba terbongkar tanpa tedeng aling-aling. Seluruh kejaiman kita pada hari itu tiada gunanya, karena Allah mempertontonkan di hadapan seluruh manusia tentang siapa dan bagaimana kita sebenarnya. Oh, betapa malunya diri yang selama di dunia dengan penuh wibawa tampil di hadapan halayak, tetapi dalam kesendirian justru merasa aman dengan dosa-dosanya. Oh, betapa malangnya diri yang ketika di dunia begitu disanjung dan dipuja oleh sesama, padahal di hadapan Allah dia rusak dan penuh nista. Betapa menyesalnya diri yang ketika di dunia sangat suka menjaga penampilan dan citra, padahal di sisi Allah dia dicerca dan dimurka. Pengadilan Tuhan adalah pengadilan yang benar-benar adil. Di sana akan muncul dua golongan, yakni golongan kanan dan kiri. Bagi golongan kiri, maka siksaan adalah balasan atas segala kelakuan buruk yang sudah dikerjakannya selama di dunia. Sedangkan bagi golongan kanan, maka kenikmatan surga adalah balasan atas segala kebaikannya yang sudah dilakukannya di dunia. Sahabatku, kini kita masih diberi kesempatan untuk memilih. Kini kita masih dipercayai oleh Tuhan untuk memperbaiki diri, memilih menjadi golongan manusia yang malang, menyesal, dan meratapi hidupnya di dunia, atau justru menjadi golongan manusia yang puas dengan kebaikan yang sudah dikerjakan saat hidup. Kita masih punya kesempatan untuk memilih menjadi orang yang hanya dipuja oleh sesama namun dimurka oleh Tuhan, atau menjadi orang yang di mata manusia terhormat, dalam pandangan Allah berlimpah rahmat. Hari ini sebelum beranjak tidur di malam, sejenak tanyakan pada diri. Pertama, andaikan ini tidur terakhirku, sudah siapkah aku menghadap Tuhan dengan diri saat ini? Kedua, andaikan ini hari terakhirku, dosa apa yang sangat ingin aku mintakan ampun padanya? Ketiga, andaikan ini hari terakhirku, amalan apa yang aku yakin sanggup menyelamatkanku di alam barzah? Dan yang terakhir, andaikan ini hari terakhirku, karakter apa dalam diriku yang membuat Tuhan mencurahkan rahmat-Nya padaku? Mari pejamkan mata sejenak, merenungkannya dalam-dalam, lalu beristirahatlah. Semoga esok Tuhan masih berkenan memberi kita tambahan umur untuk memperbaiki diri. Jantung yang terus berdetak adalah nasihat bahwa perjalanan menuju kubur tak kenal libur. Sekolah, kuliah, kerja boleh saja libur. Tapi tetaplah ingat bahwa usia kita tak pernah libur. Meski hari libur, hindari bermalas diri. Tetaplah produktif dalam berkarya dan beribadah. Lalu, kapan istirahatnya? Percayalah, tempat istirahat terbaik adalah surga. Mari mengamalkan doa ini agar Allah melindungi kita dari siksa kubur, siksa neraka, dari ujian kehidupan dan kematian, serta dari ujian fitnah dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wa mamati
wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung padamu dari siksaan kubur, siksa neraka jahanam, fitnah kehidupan dan kematian, serta dari kejahatan fitnah dajjal. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an.